Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan karunia nikmat di dalam kehidupan kita, baik nikmat iman, Islam maupun nikmat sehat. Oleh karena nikmat itulah pada hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk menjalankan salah satu ibadah kita, yaitu ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah pada hari ini kita telah memasuki hari yang ke-21 Ramadan. Berarti sudah 20 hari kurang lebih kita berpuasa. Yang insya Allah harapan kita dari sekian rangkaian ibadah kita yang kita lakukan selama di dalam bulan suci Ramadan dapat diridhai Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita mendengar arti kata berkah. Namun apakah kita memahami makna dari berkah itu sendiri? Apa yang kita tahu dari arti keberkahan? Apakah uang yang banyak, harta yang melimpah, jabatan yang tinggi, titel pendidikan yang banyak? Apakah kita memahami dari arti makna keberkahan itu sebenarnya? Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dari setiap hambanya. Berkah itu maknanya adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia namun bermanfaat untuk orang lain. Itu adalah arti kata berkah, makna berkah sebenarnya. Jadi berkah itu bukan berarti kita memiliki banyak uang. Kita merasa uang kita nggak habis-habis, banyak harta kita. Bukan berarti hidup kita itu berkah. Banyak orang yang hartanya banyak, di sekeliling kita mungkin sering melihat saudara kita, tetangga kita yang hartanya banyak nih. Cuman di dalam keluarganya itu sering ribut. Antara suami istri sering berantem. Anak sama bapak nggak akur. Nggak pernah ada komunikasi baik orang tua kepada anak. Lalu pertanyaannya, di mana nilai keberkahan itu? Anak selalu diberikan wejangan uang, istri meminta uang selalu ada, namun selalu saja ada hal-hal yang dijadikan perdebatan antara suami istri. Jadi menurut Imam Ghazali, berkah itu adalah kenikmatan yang ditambahkan kebaikannya. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sih yang menyebabkan keberkahan di dalam diri manusia itu Allah cabut? Jadi jangan salah. Yang sering kita lihat orang yang banyak uangnya itu
Bisa jadi keberkahannya itu Allah sedang cabut. Ada aja. Ada 3 perkara yang menyebabkan Allah mencabut keberkahan dalam diri manusia. Yang pertama adalah ughul walidain, yaitu durhaka terhadap orang tua. Ini adalah salah satu penyebab Allah mencabut keberkahan di dalam diri manusia, yaitu durhaka terhadap orang tua. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, setinggi apapun jabatan yang kita emban, namun jikalau kita masih memiliki sifat tidak hormat terhadap orang tua kita, sifat durhaka terhadap orang tua kita, maka tunggulah, kata Allah, maka tunggulah bahwa Allah akan mencabut kenikmatan keberkahan itu dalam diri manusia itu. Banyak hal yang menjadikan anak itu durhaka terhadap orang tua. Yang pertama adalah uang. Biasanya anak ini kalau udah biasa sering dikasih uang, dikasih perhatian yang lebih, dimanjakan sama orang tuanya, anak ini lama-lama batu kepalanya, gak mau dengerin nasihat-nasihat orang lain. Dia berpikir bahwa dirinya itu pasti akan selalu diberikan oleh orang tuanya. Apapun yang diminta sama anaknya itu pasti diberikan. Jadi saat ini banyak fenomena di mana anak itu kurang nilai akhlaknya kepada orang tua. Sudah bukan hal yang tabu lagi di masyarakat kita, di lingkungan kita. Banyak anak-anak saat ini yang nilai kehormatannya terhadap orang yang lebih tua itu kurang. Itu karena apa penyebabnya? Yang pertama tadi, karena harta. Yang kedua adalah karena zaman sekarang ini era digital, yang dimana anak-anak sekarang, dari anak-anak SD itu sudah megang handphone masing-masing. Apa yang dia lihat saat dia memiliki handphone, dia memainkan media sosial, itulah yang dilihat. Makanya jangan salahkan anak, kalau anak nanti gedenya itu ngelawan sama orang tuanya. Percaya nggak percaya, ini saya melihat sendiri, itu ada anak kawan saya yang dari kecil itu udah disuguhin handphone sama orang tuanya. Alhasil ketika dia sudah ya sekitar SD lah, kelas 5 SD, itu sudah membangkang sama orang tuanya. Karena apa? Udah keseringan main handphone. Dia asik, disibukkan dengan kesibukannya sendiri, bermain handphone. Disibukkan dengan fasilitas yang ada di dalam handphone itu. Jadi apa yang anak tersebut cari tidak didapati oleh orang tuanya, dia dapatkan ada di dalam handphone tersebut. Dia bermain media sosial, dia mendapatkan kenyamanan yang ada di dalam media sosial tersebut. Dia tidak mendapatkan kenyamanan yang ada di dalam orang tuanya. Orang tuanya mungkin sibuk mencari rezeki, mencari kerja, mencari nafkah. Dia berdagang, kerja siang, pagi sampai malam, sampai lupa memperhatikan anaknya. Sampai lupa mengajarkan anaknya itu untuk ngaji. Sampai lupa ngajarin anaknya buat sholat. Lalu pertanyaannya, harta yang banyak tadi, di mana fungsinya kalau anak ini sudah mulai membangkang terhadap orang tuanya? Itulah salah satu penyebab Allah mencabut keberkahan di dalam diri seseorang. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua, marilah kita bersama-sama mengkoreksi diri kita ini. Kebetulan saya juga orang tua. Saya paling sebel melihat anak saya itu main handphone terus seharian, Bu. Kalau dipanggil pura-pura nggak dengar, apa emang budek beneran, saya bilang tuh. Ini kalau dipanggil itu nggak dengar, sibuk main handphone terus. Itulah mulai awal titik tersebut, mulai awal titik di mana anak
memiliki sifat membangkang terhadap orang tuanya. Dari hal yang paling terkecil, dia sudah mulai berani untuk membentak orang tuanya. Coba, kita ambil handphone anak, ketika dia lagi asik-asik bermain handphone, pasti dia ngamuk. Gak mungkin dia gak ngamuk, pasti dia ngamuk. Itulah bahayanya handphone untuk anak-anak. Ini makanya saya sering berbicara sama teman-teman saya, bahayanya alat komunikasi saat ini. Peran orang tua itu sangat penting di era digital ini. Oleh karena itu, kita yang memiliki anak, sebaik mungkin kita perhatikan anak kita agar tidak terlalu berlebihan dalam memainkan alat digital tersebut. Itulah salah satu penyebab Allah mencabut keberkahan di dalam diri manusia, yaitu durhaka terhadap orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Allah berkata, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada orang tuamu. Itu Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran. Ini anak-anak, adik-adik, ini yang masih punya orang tua, hormati orang tua, sayangi orang tua mumpung masih ada. Jangan sampai kita melawan orang tua. Karena apa? Nilainya Allah akan mencabut keberkahan dalam diri kita. Apapun itu, baik keberkahan dalam mencari ilmu yang nantinya kita sulit untuk belajar, sulit untuk memahami dalam pendidikan. Oleh sebab itu, kita yang masih memiliki orang tua, kita perbaiki lagi sifat kita terhadap orang tua kita. Kita perbaiki lagi akhlak kita terhadap orang tua kita. Jangan sampai kita menyakiti orang tua, karena Allah akan mencabut keberkahan yang ada di dalam diri kita. Yang kedua adalah penyebab Allah mencabut keberkahan yang ada di dalam diri manusia, yaitu jauh dari agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian melewati taman surga, maka berhentilah. Lalu mereka bertanya, siapa yang bertanya? Sahabat. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah taman surga itu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, taman surga adalah majelis ilmu. Jadi jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah ini memiliki surga yang ada di atas dunia. Selain dari surga di akhirat, Allah memiliki surga di dunia, yaitu majelis ilmu. Barang siapa yang melewati majelis ilmu, majelis taklim, majelis zikir, lalu mereka berdiam diri di situ, maka Allah akan memberikannya pahala. Itu hanya diam saja, apalagi kita mengikuti majelis tersebut. Orang-orang yang sudah keberkahannya Allah cabut itu, ketika diajak sama orang untuk melakukan ibadah kepada Allah, untuk mengajak mereka untuk belajar ilmu, mencari ilmu agama, pasti ada alasannya saja. Pasti banyak alasannya untuk menolak ajakan tersebut. Banyak orang-orang sekarang diajak ke majelis taklim, alasannya sibuk kerja atau sibuk yang lainnya. Padahal itulah setan menolak keinginan untuk melakukan, mencari ilmu agama. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan malas masuk ke dalam majelis-majelis taklim. Pasti akan enggan masuk majelis-majelis zikir, sholat berjamaah, itu pasti malas dia. Tidak ada keinginan, tidak ada ghirah dalam dirinya. Tidak ada himmah, keinginan untuk mencari ilmu-ilmu yang ada di dalam majelis tersebut.
Oleh karena itu, jikalau kita ingin Allah selalu memberikan keberkahan di dalam hidup kita, maka jikalau kita ada yang mengajak, kita coba. Jikalau kita ada yang mengajak kawan kita untuk masuk ke dalam majelis ilmu, kita ikut. Supaya apa? Supaya kita dapat mendapatkan keberkahan yang ada di dalam majelis ilmu tersebut. Supaya kita mendapat barokah dari guru-guru kita, dari ulama-ulama kita. Karena kita ini siapa? Kita ini bukan orang yang alim. Oleh karena itu kita butuh bimbingan dari guru-guru kita, dari ulama-ulama kita, dari ustadz kita, dari kiai-kiai kita. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-20 berpuasa di bulan Ramadan. Berarti sebentar lagi kita akan ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Bulan di mana yang kita sangat tunggu-tunggu, bulan di mana yang kita agung-agungkan sebagai seorang muslim, di mana banyak keberkahan yang ada di dalam bulan Ramadan. Allah membuka pintu-pintu surga yang ada pada bulan Ramadan, dan Allah menutup pintu-pintu neraka pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan pula adalah bulan di mana kita belajar menempah apa yang tidak biasa kita lakukan di luar bulan suci Ramadan. Yang biasanya kita jarang ke masjid, dalam bulan Ramadan pasti kita melakukan sholat berjamaah. Buktinya kita sama-sama saat ini melakukan sholat tarawih berjamaah, melakukan sholat isya berjamaah. Yang tentu, yang pasti di luar bulan Ramadan kita jarang melakukan hal tersebut. Hebatnya Ramadan menjadikan diri kita yang tadinya malas beribadah jadi kenceng dalam beribadah kita, menikmati ibadah kita bersama Allah Subhanahu wa taala, mencari keberkahan, mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan juga disebut sebagai madrasah. Kenapa disebut madrasah? Madrasah adalah pendidikan, di mana bulan Ramadan mendidik kita agar diri kita ini dapat menjadikan akhlak kita lebih baik lagi sesama manusia, kepada Allah ataupun kepada makhluk yang lainnya. Dijadikannya bulan Ramadan ini sebagai bulan di mana perubahan dalam diri manusia. Oleh karena itu, oleh sebab itu, mumpung kita masih berada di bulan Ramadan ini, 10 hari di bulan Ramadan ini, kita perbaiki lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaiki lagi ibadah wajib kita perbaiki lagi ibadah sunnah kita perbaiki lagi ibadah qiraatul Quran kita. Karena apa? Allah menurunkan Al-Quran ini pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudalin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah menurunkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Oleh sebab itu kita mencari berkahnya Al-Quran, kita mencari berkahnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kultum yang singkat ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.